terkait dengan ultimum remedium semangatnya, yaitu penegakan hukum yang edukatif, penegakan hukum yang proporsional, bukan represif. Tapi tahun 2004 itu jelas ada itu. Nah, tergantung pada political will. 45 tahun 2009, perubahan 31 tahun 2004, pasal 85 junto pasal 9. Jadi seharusnya alat tangkap itu dikategorikan 3, diperbolehkan, tidak diperbolehkan, hukum internasional, Codes of Conduct Responsible Fisheries. Itu jelas. Kalau seandainya alat tangkap kecil-kecil dimasukkan ke terlarang, dan Pak Rotaria mengapresiasi dari hasil kemarin surat saya ke Presiden, Wakil Presiden, ya, nah itu semua makanya ada di sini ya. Terbang juga Probolinggo, Banyuwangi, Muter sampai Cilacap. Jadi nanti saya harapkan mari kita berjuang bersama. Sebenarnya masalahnya sepele, diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Namun ketika dimasukkan dilarang, implikasinya ke pasal 85, membawa, menyimpan. Saya teriak itu Pak Prabowo, Wakil Presiden, sehingga instruksinya untuk membuat forum koordinasi pemangku kepentingan sektor kelautan perikanan. Memang saya sangat tidak senang dan saya marah. Sempat saya itu memarahi salah satu menteri ketika ada nelayan itu di penjara. Sangat marah sekali saya. Hati saya juga ternyuh, saudaraku. Dan ini kita semua harus bersatu. Jangan parsial sesuai dengan arahan Bapak Kepala P3 tadi. Dari SNI itu sudah di Pantura sudah komplit semua Pak. Dari Banten, Subang, Tegal. Gini betul. Misalnya sampean tak kasih cantrang rumahnya membawa, menyimpan, masuk itu. Harusnya tidak seperti. Kami Solidaritas Nelayan Indonesia menginisiasi forum ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus penegasan komitmen bersama atas hasil kesepakatan nasional yang dicapai dalam forum koordinasi pemangku kepentingan sektor kelautan perikanan yang di Jakarta, yang dihadiri dari Dirjen Peringatan Tangkap KKP, dari Dirjen PSDKP KKP, dari Mabes AL, dari Mabes Polair, dari Bea Cukai, dari Perhubungan, dengan hasil kesepakatan, kesepemahaman, yaitu adanya pertama penyederhanaan dokumen. Sekarang dokumennya cukup 6 aja yang di atas kapal. Yang kedua, adanya penegasan terkait dengan penegakan hukum yang adil, edukatif, proporsional, berarti bukan represif. Adanya mendahulukan sanksi administratif dan pidana menjadi alternatif terakhir. Semangat ultimum remedium, semangat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Tidak adanya pemeriksaan kapal cuma sekali, tidak berkali-kali. Yang terakhir, yaitu yang paling diharapkan dari pelaku usaha perikanan, yaitu menjadikan pelaku usaha perikanan sebagai subjek aktif dalam transformasi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Ini ada berapa nelayan yang ikut dan dari mana saja? Ini ada sekitar 150 nelayan, terdiri dari nelayan tradisional, nelayan menengah, dari Pati, dari Rembang, Toban, Lamongan, hadir di sini semua untuk mengikuti acara kita. Hasilnya apa Pak dari FGG ini? Ini hasilnya ini adalah sosialisasi kepada kawan-kawan pelaku usaha perikanan, sekaligus saya mengundang dari pemangku kepentingan agar kita sama sepemahaman, agar kita sinergi dan kita kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan pelaku usaha perikanan, agar hasil dari kesepakatan itu bisa turun ke bawah untuk dijalankan kepada pelaku usaha perikanan dan nelayan. Harapan saya ke depan tidak ada lagi kriminalisasi nelayan, karena nelayan tujuan utamanya adalah mencari ikan. Nelayan adalah pejuang negara, pejuang perikanan yang
menyediakan gizi yang memberikan ikan bergizi bagi masyarakat Indonesia. Ini ada kriminalisasi Pak? Ya, kemarin-kemarin sebelum adanya kesepakatan ini telah kita ketahui bahwa ada teman saudara kita yang 4 kapal, 4 nakoda, 4 pemiliknya yang ditahan di Polairda Kassel, dan juga ada yang di Jawa Timur. Ini penggunaan alat tangkap terlarang itu, pasalnya 85. Jadi harapan saya ke depan kaitannya dengan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan jangan dimasukkan kepada alat tangkap terlarang. Kalau terlarang implikasinya kan pasal 85, membawa, menyimpan, menggunakan kena pidana maupun denda. Juntonya pasal 9, Menteri mengatur terkait dengan alat tangkap terlarang. Jadi kalau masalah alat tangkap itu kan kaitannya dengan bentuk alat tangkap, kaitannya dengan alat bantu penangkapan, kaitannya dengan operasional penangkapan, kaitannya dengan di mana lokasi penangkapan. Jadi sangat kompleks sekali. Harapan saya ke depan untuk profesi perikanan, semangat ultimum remedium Undang-Undang Cipta Kerja itu terkait dengan alat tangkap tidak sesuai dengan ketentuan, jadi masuknya ke sanksi administratif bukan pidana. Dan tidak ada lagi kriminalisasi nelayan. Kasihan nelayan. Nelayan Indonesia siap mendukung kebijakan pemerintah